Ada banyak hal seputar dunia Islam yang perlu kita ketahui. Ingin tahu apa saja? Inilah Wow edisi Ramadan. Bulan suci Ramadan atau Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Pada bulan Ramadan, umat muslim di seluruh dunia tengah menjalankan ibadah puasa. Tentunya, di setiap daerah atau negara mempunyai tradisi unik untuk menyambut bulan suci. Penduduk muslim di India misalnya, menyebut Ramadan dengan sebutan Ramazan. Menjelang Ramadan, para pria menghiasi mata mereka dengan khol, sejenis celak mata. Penjualan bihun juga meningkat karena menu ini sering dijadikan menu berbuka puasa. Selain berbuka dengan buah-buahan manis, warga India menikmati gangui, sejenis sup yang dibuat dari terigu, beras, dan potongan daging. Menjelang Ramadan, tradisi yang dilakukan warga Mesir yaitu memasang lampu-lampu. Konon, tradisi tersebut sudah dilakukan sejak zaman dinasti Fatimiyah. Pada waktu itu, lampu fanus dipasang untuk menyambut raja yang datang berkunjung menjelang Ramadan. Hal serupa juga ada di Palestina. Iftah atau santapan berbuka yang disediakan masjid di masing-masing negara juga menjadi tradisi unik. Bahkan tak jarang, sama halnya di Indonesia, warga muslim di berbagai dunia ada yang sengaja menjajakan takjil yang menyajikan hidangan khas Ramadan daerahnya. Pada bulan ini, hadir pula pasar malam Ramadan atau tradisi unik lainnya. Sedangkan pada zaman Nabi, sejak bulan Sya'ban, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar mempersiapkan diri menyambut kedatangan tamu mulia ini, yaitu dengan memperbanyak ibadah, terutama saum atau puasa. Yang belum terbiasa saum pada hari Senin Kamis, diharapkan pada bulan Sya'ban sudah mulai menjalankannya. Jika belum mampu, cukup dengan 3 hari di tengah bulan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan." Hadis riwayat An-Nasai, Abu Daud, dan Tirmidzi. Menjadi tradisi di masa Rasulullah SAW, pada saat akhir bulan Sa'ban, para sahabat berkumpul di masjid untuk mendengarkan khutbah penyambutan Ramadan. Bukan suatu keharusan mengikuti tradisi, namun hal ini menjadi motivasi untuk kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Sehingga tradisi yang ada tidak mengurangi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ada banyak hal seputar dunia Islam yang perlu kita ketahui. Ingin tahu apa saja? Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68-69. "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan." Salah satu makanan kegemaran Rasulullah adalah madu. Beliau juga meminum madu yang dicampur dengan air untuk membersihkan air liur dan pencernaan di pagi hari. Rasul bersabda, "Hendaknya kalian menggunakan 2 macam obat, yaitu madu dan Al-Quran." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Kajian khasiat madu secara ilmiah juga telah diteliti oleh ilmuwan muslim terkemuka, yakni Ibnu Sina, di tahun 890 sampai 1037 Masehi. Lebah diciptakan Allah SWT dengan banyak manfaat bagi manusia. Selain madunya berguna bagi penyembuhan dan kesehatan, perilaku hewan kecil ini harusnya menjadi cerminan akhlak bagi muslim. Rasulullah SAW mengumpamakan muslim sebagai lebah. Mukmin itu bagaikan lebah. Jika hingga pada tanaman berbunga, ia memakan sarinya yang baik, tidak mematahkan maupun merusak yang dihinggapinya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Saibah, dan Tabrani. Pertama, lebah hanya menghisap saripati bunga.
ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya hanyalah saripati. Ini mengajarkan bahwa setiap muslim harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya haram. Dia mengambil saripati bunga yang baik, maka hasilnya pun madu yang baik. Kedua, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tidak ada tangkai daun ataupun ranting pepohonan yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, sehingga dalam bergaul dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Ketiga, lebah memiliki harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap muslim harus mampu menjaga kehormatan dirinya serta bisa menahan diri. Yang keempat, lebah merupakan pekerja keras. Ketika muncul pertama kali dari biliknya saat menetas, lebah pekerja membersihkan bilik sarangnya untuk telur baru, dan setelah berumur 3 hari, mereka bergotong royong untuk mencari saripati madu, kemudian dikumpulkan dan akhirnya dimanfaatkan oleh manusia. Selain itu, lebah patuh terhadap pemimpinnya. Dengan komando sang pemimpin, mereka giat mencari saripati madu. Kegiatan sosial mereka pun patut untuk ditiru. Allah memberikan pelajaran bagi kita untuk mengambil hikmah dari lebah, bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam sikap dan berbuat. Lebah, makhluk kecil yang memberikan manfaat bagi manusia. Tentunya tidak hanya dari lebah. Setiap hamparan yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT untuk kebutuhan manusia. Tentu sudah selayaknya manusia berpikir dan mensyukurinya. Ada banyak hal seputar dunia Islam yang perlu kita ketahui. Ingin tahu apa saja? Inilah Wow edisi Ramadan. Bagi muslim yang sedang merantau di negara lain di mana Islam menjadi minoritas, mungkin akan sulit menemui masjid. Terlebih jika berada di negara yang Islam menjadi agama minoritas. Namun, berikut ada beberapa masjid di negara berkultur non-Islam. Masjid Kobe di Jepang, juga dikenal sebagai Masjid Muslim Kobe, didirikan pada bulan Oktober 1935 di Kobe dan merupakan masjid pertama di Jepang. Pembangunannya didanai oleh sumbangan dari Komite Islam Kobe dan dimulai sejak tahun 1928 hingga dibuka pada tahun 1935. Masjid ini sempat ditutup oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pada tahun 1943, tetapi sekarang sudah aktif dipakai kembali sebagai masjid. Masjid ini terletak di distrik Kitano, Kobe. Arsitektur bangunan ini dalam gaya Turki tradisional oleh arsitek Ceko Jan Josef Sufar. Karena memiliki ruang bawah tanah dan struktur bangunan yang kuat, masjid ini selamat dari bencana gempa bumi besar Hanshin pada tahun 1995. Masjid Omar Ibnu Al-Khattab, Kolombia, merupakan masjid terbesar kedua di Amerika Latin. Warga lokal menyebutnya La Mezquita atau masjid karena merupakan satu-satunya di Maicao, La Guajira, Kolombia, dan bersama sekolah Dar Al-Arkan, keduanya adalah pusat agama Islam di daerah tersebut. Dibangun bulan September 1997 dan diberi nama setelah Khalifah Tsani kedua Omar Ibnu Al-Khattab dan dapat menampung 1000 jamaah. Masjid Yusuf Sultan Selim, Jerman, dinamai setelah Selim I, adalah masjid terbesar di Jerman. Masjid ini menarik sekitar 3.000 muslim setiap akhir pekan. Sejak masjid dibuka tahun 1995, toko-toko dan pusat remaja muslim menjadi magnet bagi komunitas muslim. Masjid di Mannheim ini tidaklah unik karena didirikan di Jerman 10 tahun yang lalu. Namun sekarang 159 lebih masjid sudah ada di Jerman. Bahkan beberapa di antaranya sedang dibangun. Masjid Granada di Spanyol merupakan masjid pertama yang dibangun di Granada setelah masa pemerintahan kerajaan Islam Granada di Spanyol habis dengan diusirnya Sultan Muslim terakhir di sana, Muhammad XII atau Mu'abdil tahun 1492 yang mengakhiri pemerintahan Muslim selama 800 tahun di Spanyol Selatan.
Kompleks masjid itu terletak di satu puncak bukit yang menghadap pegunungan Sierra Nevada dan Istana Alhambra. Masjid ini diresmikan tanggal 10 Juli 2003. Grande Mosque de Paris, Prancis adalah sebuah masjid yang terletak di Arrondissement V. Masjid ini didirikan setelah Perang Dunia Pertama sebagai tanda terima kasih Prancis kepada prajurit Muslim dari koloni yang telah melawan pasukan Jerman. Masjid ini dibangun mengikuti gaya Mudejar dan menaranya setinggi 33 meter. Masjid ini diresmikan oleh Presiden Gaston Doumergue pada tanggal 15 Juli 1926. Masjid Raya Paris saat ini dipimpin oleh Mufti Dalil Boubacar yang juga Presiden Dewan Muslim Prancis yang dibentuk tahun 2002.